Saya capture dulu kakak. Oke, baik kakak. Oke, baik kakak. Kegiatan hari ini atau sesi kali ini sudah saya record. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kakak ya. Salam sehat semuanya. Kemarin kita sudah selesai melaksanakan luring selama 6 hari kakak ya. Luar biasa perjuangan menembus badai, melewati gunung, melintasi segalanya kakak ya. Akhirnya kita selesaikan dengan alhamdulillah lancar. Kakak sampai ke rumah dengan sehat. Walaupun lelahnya baru berasa sekarang kakak ya. Kemarin ketika di lokasi kita sampai lupa, saya aja pas di lokasi tuh lupa. Sakit kaki saya tuh lupa, sampai akhirnya nyampe rumah baru pada berasa tuh kaki berasa. Kemudian akhirnya saya urut sampai sekarang nih masih bengkak kaki saya. Jadi luar biasa semangatnya kemarin tuh menularkan ke kita semua kakak ya. Termasuk Kak Farhan yang suka menghibur kita kakak ya dengan act outnya kakak ya. Iya. Yang tiba-tiba menjadi membuat kita lebih semangat lagi kakak ya. Dan beragam karakter kakak yang perlahan saya mulai mengenal satu persatu kakak ya. Bagaimana Kak Janu, Kak Kiki. Jadi alhamdulillah berkahnya ketemu itu banyak kakak ya. Selain mendapat ilmu, kita jadi saling kenal, saling tahu. Mudah-mudahan semakin mempererat tali silaturahmi kita, bukan malah memperenggang ya kakak ya. Jadi mempererat. Kesempurnaan hanya milik Allah kakak ya. Saya minta maaf kalau kemarin ada salah-salah ketika luring. Begitu juga baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja kakak. Sekali lagi saya minta maaf. Selanjutnya kita fokus untuk kegiatan daring kakak ya. Jadi kita masih ada 8 kali pertemuan lagi sampai awal Desember kalau tidak salah ya. Nanti kakak coba cek di kalender. Baik kakak, sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita mulai dengan doa dulu nih. Kebetulan Katorik sudah pakai peci nih. Tolong Katorik pimpin doa hari ini Katorik. Baik semua kakak-kakak di sini semuanya, kita memulai kembali di hari Rabu tanggal 23 bulan Oktober ini. Marilah semuanya kakak-kakak semuanya untuk memperlancar acara kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Katorik. Walaupun kita nggak juara kemarin kakak, tapi kakak-kakak semua juara di hati saya kakak. Terima kasih banyak untuk kekompakannya. Pokoknya kalian luar biasa kalau kata Bang Boril ya kakak ya. Jadi kemarin luar biasa pokoknya. Sampai Kak Amel masih belum move on tuh dari kemarin. Bajunya masih baju kebangsaan kelas kita kakak. Kak Farhan juga masih belum move on. Bajunya masih baju kebangsaan kita tuh, bayangin kakak. Jadi betapa berkesan sekali kegiatan kita kemarin ya. Katanya mau ditambah lagi seminggu lagi kakak. Mau nggak kakak seminggu lagi ditambah? Mau aja ya. Di Jogja tapi kak. Di Jogja tapi kak. Yang penting cocok. Apanya? Nggak usah jauh-jauh ke Jogja. Cocok transportnya. Cocok transportnya Kak Janu gitu ya. Sama yang kemarin udah habis Kak Janu? Masih kak. Oh masih. Aman. Kirain kayak Kak Angga nih, dibegal langsung sama ibu negara. Baik kakak, kita lanjut ke modul 2, di akhir modul 2 kakak ya. Ada, sebentar, saya share screen dulu. Kita masuk di modul 2.6 kakak, ini akhir dari modul 2. Sebentar, saya share screen dulu. Baik kakak, kita masuk ke modul asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Saya akan share dulu sebentar kakak, modul 2.6 ke grup. Kakak sambil dibuka nanti ya. Sebentar. Kakak sudah baca LMS-nya kan pasti?
Nah, saya sudah kirim modul 2.6-nya di grup, kakak boleh buka. Jadi kita belajar sambil baca modulnya nanti seperti kemarin kita luring kemarin kakak. Jadi kakak sambil melihat modul 2.6. Baik kakak, hari ini seperti biasa ini adalah kesepakatan kita bersama, on cam, on mic apabila diperlukan kakak ya. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu, dan terakhir memaksimalkan fitur chat kakak ya. Ini adalah tujuan dari sesi kita kali ini kakak. Yang pertama, nanti kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik kakak ya. Yang terakhir, nanti kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nanti kakak akan ada diskusi kelompok membuat rubrik ini. Jadi ada 3 rubrik, nanti per kelompok misalkan membuat rubrik untuk penilaian diri. Kelompok yang lain beda dan yang lain beda. Jadi ada 3 rubrik yang akan kakak diskusikan nanti. Ini agenda kita kakak. Yang pertama nanti ada refleksi, review hasil belajar mandiri, kemudian ada diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan lanjut terakhir refleksi dan pesan kunci kakak. Nah nanti kita akan refleksi hasil belajar mandiri kakak. Apakah kakak sudah baca modulnya di LMS? Apakah baru sempat mengakses hari ini, pagi ini, atau detik ini kakak baru diakses LMS-nya? Saking sibuknya kakak ya. Nah ini kita masuk ke materi kakak ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya coba kasih pertanyaan pemantik kakak. Kira-kira apa yang kakak ketahui tentang asesmen otentik ini kakak? Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan pandangannya kakak? Setelah kakak membaca modul 2.6, baik yang ada di LMS maupun yang tadi saya kirim ke grup. Monggo kakak, 1 orang aja. Kak Farhan, wes mantep banget nih. Kak Farhan mau yel-yel apa mau gimana? Kirain mau iya. Tangan ke atas. Silakan Kak Farhan. Setelah saya kemarin baca Kak dan mengerjakan beberapa rubrik, lihat intinya kalau untuk otentik itu berarti asesmen berdasarkan tindakan nyata ya dalam kondisi yang diharapkan gitu. Intinya itu Kak. Jadi tindakan nyata atau realitas dan relevan gitu. Secara relevan. Itu aja Kak sedikit. Oke, terima kasih Kak Farhan. Saya mau kasih Kak Farhan lope-lope dulu nih untuk hari ini. Jadi karena kemarin sudah menginspirasi kita untuk yel-yel kakak. Yel-yel yang dadakan kakak. Iya gitu. Saya pikir nggak ada lagi tuh iya. Ternyata pas tampil ada lagi iya. Itu idenya siapa itu ya? Asik Kak Farhan ini kan. Iya gitu. Tapi nggak apa-apa kakak. Karena kemarin pembelajaran kita kan bukan untuk yel-yel sebenarnya. Jadi yel-yel hanya untuk hiburan saja kakak ya. Nanti kalau mau dapat piala yel-yel nanti dipesenin sama Kak Coyo tuh di Wawan Sport. Juara yel-yel kelompok 4 gitu kakak. Udah dipesenin sama Kak Coyo tuh. Oke lanjut kakak ya. Jadi seperti itu. Nah tadi sudah disampaikan oleh Kak Farhan. Ini saya ada gambar kakak. Gambar yang pertama itu ada gambar tes keterampilan gerak dribbling zigzag menggunakan kun kakak ya. Jadi equipmentnya itu kun, sebuah kun. Kemudian gambar yang kedua itu ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola kakak. Kira-kira menurut kakak gambar yang mana yang menggambarkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK kakak? Silakan kakak, gambar 1 atau 2, coba komen di kolom chat kakak. Nah ini Kanopi udah masuk. Kanopi, halo. Kanopi, sehat Kanopi. Gambar yang mana kakak? Kak Irma, Kak Satya B, Kak Amel B, Kak Torik B, Kak Janu B. Wah B semua nih. Gambar yang 2, gambar B semua. Oke, saya mau dengar kenapa pilih yang B nih. Kak Satya yang pertama jawab. Kenapa pilih yang B Kak Satya? Baik Kak, terima kasih. Kenapa saya memilih gambar B? Karena di penilaian otentik itu kita misalkan mau menilai dribble atau passing dengan dilihat dari saat peserta didik bermain sepak bola, karena
dalam permainan yang sesungguhnya kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Satya, karena kemarin Kak Satya man of the match pada pertandingan kemarin, gak kayak saya beri lope-lopenya 2 kali nih Kak Satya. Jadi kemarin yang masih on fire itu Kak Satya, smash-smashnya masih kelihatan ya. Kalau kita loncat aja udah berat banget Kak Satya. Kak Satya masih mantap nih. Oke Kakak, tadi apa yang disampaikan Kak Satya, jadi yang B adalah asesmen pembelajaran, asesmen otentik dalam pembelajaran sepak bola Kakak. Kita lihat jawabannya Kakak. Apakah benar? Benar Kakak ya. Jadi yang B adalah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi yang disampaikan Kak Satya dan Kak Farhan tadi seolah-olah peserta didik dalam kondisi atau situasi nyata pada saat pertandingan Kakak ya. Biasanya menggunakan observasi langsung. Nah, nanti akan kita bahas apa keterlibatan peserta didik dalam proses asesmen ini Kakak. Nanti akan kita bahas. Nah Kakak, nih bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut Kakak? Siapa yang bisa menyampaikan Kakak? Jadi tadi Kak Farhan dan Kak Satya bilang kalau yang B ini atau gambar ini adalah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah pertanyaannya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmennya Kakak? Kira-kira siapa yang mau menyampaikan pandangannya Kakak? Keterlibatannya. Silakan, raise hand Kakak. Belum ada kedengaran nih raise hand-nya nih. Ayo Kakak. 1 orang aja. Kira-kira bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut Kakak? Apakah melakukan penilaian teman sejawat, peer assessment atau apa Kakak? Kakak, saya tunggu sampai maghrib nggak apa-apa nih Kakak. Silakan, apa mau kita spin atau gimana? Nggak perlu di spin lagi lah ya. Kemarin udah ngelotok banget tuh materi-materinya. Salam. Ya Kakak, kira-kira bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen ini Kakak? Ini kan ada Kak Amel, silakan Kak Amel. Izin menjawab ya Kak. Silakan Kak Amel. Jadi pelibatan peserta didik di sini dalam proses asesmen dapat terjadi secara langsung dan aktif gitu. Jadi dalam bentuk partisipasi aktif dalam bermain sepak bola tersebut dan juga komunikasi dan kolaborasi antar dalam timnya Kak. Gitu. Itu sih Kak. Oke, keren banget Kak. Terima kasih. Lope-lope dulu buat Kamel. Terima kasih Kamel. Ada lagi Kakak? Ada lagi Kakak? Satu lagi. Apakah pada saat pemberian Kak Farhan? Silakan Kak Farhan. Mungkin seperti melaksanakan SEM kemarin kali ya Kak. Ada yang peserta, ada yang jadi pemain. Nah, yang peserta itu termasuk peserta didik melibatkan untuk menganalisa atau menilai kemampuan anak yang sedang bermain gitu Kak. Itu lebih nyata gitu. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Farhan dan Kak Amel. Oke. Jadi tadi sudah dijawab sama Kak Farhan dan Kak Amel Kakak ya. Jadi tadi ada kata kunci dari Kak Farhan nih. Jadi teman-temannya peserta didik disuruh menganalisis atau menganalisa gerakan teman-teman yang lain gitu Kak Farhan lah. Jadi dengan cara apa Kakak kira-kira? Kita lanjut Kakak. Ini tadi tanyanya nih Kakak ya. Nah, ini langkah-langkah untuk mendesain asesmen otentik Kakak. Jadi Kakak pasti sudah baca di LMS ataupun di modul yang tadi saya sudah kirim. Yang pertama pasti Kakak mengidentifikasi tujuan pembelajaran dahulu Kakak. Kemudian yang kedua tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Kakak ya, KKTP atau KKM ya Kakak ya. Saat ini namanya KKTP. Kemudian pilih aktivitas atau tugas otentik Kakak ya. Kemudian merancang rubrik penilaian. Nah ini tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan Kak Farhan Kakak.
Kemudian ada integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang terakhir adalah lakukan uji coba, Kakak. Nah, yang berikutnya ada umpan balik, ada revisi dan peningkatan, yang terakhir refleksi, Kakak. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa Kakak lewati atau lakukan untuk membuat sebuah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, Kakak. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik lagi, Kakak. Jika dalam kelas Kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak panjang, yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik yang dan rubrik yang dibuat Kakak. Jadi Kakak coba buka di modul halaman 38 sampai 40. Silakan Kakak buka dulu. Baru nanti saya persilakan Kakak untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Kakak buka di halaman 38 sampai 40. Di modul yang saya kirim di grup, Kakak. Dibaca dulu 2 menit, Kakak. Halaman 38 sampai 40. Di situ ada macam-macam atau pembuatan contoh pembuatan rubrik-rubrik assessment, Kakak ya. Kemudian ada lembar portofolio, ada self assessment dan lain-lain. Coba Kakak baca-baca dulu. Nah, nanti kalau sudah dibaca, jika dalam kelas Kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, Kakak. Nah, kira-kira seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang nantinya Kakak buat? Coba Kakak. Kira-kira cocoknya yang mana? Yang apakah portofolio, apakah dengan self assessment atau dengan rubrik assessment, atau bagaimana, Kakak? Atau peer assessment, Kakak, yang tadi Kak Farhan sampaikan. Oke, siapa? Kak Angga, silakan Kak Angga. Ya, setelah dibaca tadi yang cocok untuk penilaian yang soal yang ada, kalau menurut saya sih lembar portofolio ya, Kak ya. Karena ya di sini tertulis di situ ya kan, kondisi terdapat peserta didik yang berkebutuhan khusus. Rubrik portofolio mendorong setiap peserta didik berfokus pada perkembangan capaian belajar masing-masing. Jadi bukan kelompok. Jadi ya tergantung apakah dia atlet atau dia disabilitas gitu. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Angga. Ada yang mau menambahkan Kakak? Atau cukup jelas jawaban dari Kak Angga? Cukup jelas Kakak ya? Jawaban dari Kak Angga, jadi yang tepat atau yang lebih relevan adalah lembar kerja portofolio gitu Kak Angga ya. Jadi anak-anak membuat sebuah rekaman video gitu Kak Angga ya, kemudian mereka menganalisis secara bersama-sama. Jadi seperti itu Kakak ya. Saya yakin Kakak sudah punya gambaran bagaimana atau apa asesmen yang tepat untuk peserta didik Kakak. Saya lanjut Kakak. Nah, ini adalah salah satu contoh alternatif asesmen permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b elaborasi isi Kakak. Jadi Kakak nanti atau sudah pastinya Kakak membuka LMS 2.6b. Nah, di situ ada contoh rubrik asesmen Kakak ya, dan di modul juga tadi lengkap. Mau Kakak membuat rubrik, mau lembar portofolio, formatnya sudah lengkap. Tapi harus sama-sama kita sepakati Kakak untuk karakteristik asesmen otentik, ujung-ujungnya kita diberikan fleksibilitas Kakak ya. Jadi Kakak fleksibel untuk menentukan asesmen apa yang cocok untuk peserta didik Kakak gitu Kakak ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas kemarin di luring Kakak ya, karena karakteristik sekolah kita beda-beda, karakteristik peserta didik kita juga beda-beda. Jadi Kakak yang tahu mana yang sesuai dengan kondisi peserta didik Kakak masing-masing. Jadi nanti Kakak bisa sesuaikan kira-kira yang mana yang cocok ya Kakak ya.
Nah, kita akan masuk ke diskusi kelompok kakak. Jadi nanti bagaimana kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Jadi kakak tadi sudah membaca dan sudah dikuatkan oleh Kak Angga. Setelah ini kakak akan melakukan diskusi kelompok kakak. Panduannya seperti ini. Jadi kakak ditugaskan untuk membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola kakak. Yang pertama kakak pastinya menentukan tujuan dan KKTP ya kakak ya. Kemudian kakak baru membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan kakak. Misalkan nanti yang mau bikin SMP silakan SMP, SMA, SD silakan SD kakak ya. Jadi akan saya bagi menjadi 3 kelompok kakak. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Format contohnya kakak ada di modul semuanya, jadi tinggal kakak revisi sedikit kira-kira apa narasi yang tepat yang bisa kakak masukkan ke dalam rubrik sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sekolah kakak masing-masing. Nanti waktu diskusinya 30 menit kakak, silakan kakak boleh pakai PPT, boleh pakai Word, boleh pakai Canva kakak ya, jadi dikondisikan. Nah, saya akan bagi dulu link board-nya kakak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik kakak, silakan masuk per kelompok kakak. Silakan masuk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi. Waktunya 30 menit kakak. Instruksinya sudah jelas kakak ya. Jadi kakak kalau mau melihat contohnya bisa di modul yang tadi saya kirim sebagai referensi. Monggo waktunya 30 menit dari sekarang kakak, jam 2 lewat 5 kita sudah bisa presentasi kelompok. Kambar silakan, kenapa Kambar? Ada yang mau ditanyakan Kambar? Present, toko pencet. Silakan kakak lanjut diskusi kelompok. Masuk ke board masing-masing.
Kak, Kak, kok belum bisa masuk ya? Breakout. Oke, oke. Linknya minta dong dikirim ke WA. Bentar, Dari bentar. HP kok nggak bisa ya? Sabar, lagi buka. Siapa yang lihat? Satu orang. Siapa itu? Kopi desa. Siapa lagi? Sabar. Link. Dari HP kok nggak bisa ya? Kita asesmennya pakai yang kognitif apa non kognitif? Saya sama Katolik nih. Halo, Katolik? Ya. Saya satu kelompok sama Katolik. Tadi siapa tadi? Saya dari HP nih Katolik. Jadi pas ini pas mau masuk ini nggak bisa masuk ini ke link yang dikasih ke dari Kak itu Kak Eka. Kak Beben masuk kelompok 1, let's go. Oke, siap. Nih. Oke. Pin, sehat, Pin? Oke, kalau di Canva udah ada, kita tinggal ambil aja nih mana yang jadi buat kita pakai nih. Izin Kak, yang di utama di silent dong Kak, bocor nih Kak.
Baik kakak, waktunya 10 menit lagi kakak. 10 menit lagi. 10 menit lagi kakak. Habis ini coffee break kakak, 10 menit lagi. Coffee break di sekolah Makan siang di mana masing-masing. kakak makan siang? Di kantin sekolah masing-masing kakak Riz, kakak. Ayo tiup Kak Akbar fluidnya, tiup. Waktu selesai. Kumpulkan. Lima menit lagi kakak, 5 menit lagi, perhatian kakak, 5 menit lagi.
Jangan ngambek aja Kamil, jangan ngambek aja Kamil. Amel suka ngambek emang nih. Waktunya habis. Pas. Langsung di reject grupnya. Kagak. Oke, baik Kakak. Mohon maaf pemirsa, grupnya atau bornya harus kita akhiri karena waktu sudah semakin dekat. Untuk di sesi akhir Kakak. Halo Kakak semua. Sudah kembali
ke rumah kita kakak. Tadi kan sudah main ke rumah tetangga nih, sekarang sudah kembali lagi. Kakak, kita lanjut diskusi kelompok kakak ya. Presentasi kelompok, tadi diskusi udah, kita lanjut presentasi kelompok kakak. Kita mulai dari kelompok A dulu. Kelompok A siapa tadi ya? Kelompok A itu Kak Kelvin, Kak Akbar, Kak Farhan, Kak Torik, Kak Beben. Monggo kelompok A dilanjut presentasinya. Silakan. Kak Torik, Kak Farhan, silakan dilanjut. Disiapin sama Kak Torik, Kak. Kak Torik yang nyampein, Kak. Izin Kak, share screen. Kak Eka izin sambil makan ya. Turun. Tadi lu ganti celana panjang. Udah Kak Farhan, lanjutkan. Torik, lanjut. Torik. Oke. Ya udah Kak. Baik Kak. Baik kakak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 dari Kak Calvin, 2 Kak Webisino Akbar, 3 Kak Farhan, 4 Kak Torik, dan 5 Kak Bebe. Ya, di sini di rubrik penilaian ini, di sini kelompok kami mendapatkan rubrik asesmen PJOK atau dengan materinya yaitu materi aktivitas permainan sepak bola yang diambil kelasnya adalah kelas 6 SD. Nah, tujuan pengajarannya yaitu peserta didik dapat mempraktikkan teknik dasar dribbling dan passing dalam permainan sepak bola. Petunjuk asesmennya adalah peserta didik membentuk kelompok menjadi 3 orang dengan peran sebagai pemain dan wasit. Peserta didik yang bertugas sebagai pemain melakukan aktivitas dribbling dan passing. Peserta didik lainnya bertugas merekam video selama pelaksanaan gerak dribbling dan passing. Setiap peserta didik saling berganti peran. Masing-masing mencatat target capaian dan setiap dribbling. Passing catatan perbaikannya dari rekaman video. Oke, di sini ada tabel penilaiannya. Dari nomor ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, dan di sini ada pertama dari indikatornya. Ada indikatornya itu ada dari level 1. Level 1 awal berkembang untuk materi dribbling, siswa keterangannya bertuliskan kesulitan menerapkan peraturan untuk pengenaan posisi bola pada kaki. Untuk level 2-nya yaitu berkembang. Untuk materi dribbling yaitu mampu menerapkan perbaikan pengenaan posisi bola pada kaki. Masuk ke level 3 yaitu layak. Mampu menerapkan dalam pengaturan dan pengenaan posisi bola pada kaki. Untuk level 4 yaitu cakap. Di materi dribbling itu menunjukkan penerapan dan pengaturan dalam pengenaan posisi bola pada kaki. Untuk level 5-nya yaitu mahir. Mampu menerapkan dan
pengaturan dalam pengenaan posisi bola pada kaki dengan sempurna dan konsisten. Ya, untuk materi passing yang level pertama yaitu awal berkembang, keterangannya di sini sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarah ke arah yang salah. Untuk level 2-nya berkembang, keterangannya itu menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim, tetapi masih terjadi kesalahan dalam arah dan kecepatan bola. Untuk level 3-nya yaitu layak. Untuk passing mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dalam arah dan kecepatan bola. Masuk ke level 4-nya yaitu cakap, yaitu passing memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan tim. Nomor 5 itu mahir. Keterangannya itu memberikan bola dengan posisi tinggi dan sangat baik dari arah kecepatan yang luar biasa kepada rekan tim. Untuk kelompok 1 baru membuat seperti ini, Kak. Untuk selebihnya, terima kasih. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh langsung raise hand dan boleh langsung sekarang. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok B dan C menanggapi. B dan C silakan menanggapi, satu kelompok satu orang untuk menanggapi, silakan. Silakan kelompok B dan C. Halo kelompok B, kelompok C. Kangga, silakan Kangga. Izin bertanya, Kak Torik, tim A ya, ya betul. Kak Torik dan teman-teman. Yang saya tanyakan, ini udah sampai sini doang ya Kak ya? Kak Torik? Izin dulu, takut saya salah nih ntar tanya saya. Iya, Kak Angga baru sampai sini, Kak. Oke, level 1, level 2, level 3, level 4 itu nilainya berapa aja tuh, Kak? Izin bertanya, Kak. Bagaimana cara dia menilai diri sendiri kalau nggak ada, ini mau ngasih berapa ke diri sendiri ya? Gitu, Kak, izin. Oke, baik, Kak. Ya, tadi mau ditulis lanjutan, waktunya udah nggak cukup. Jadi berarti salah fasilitator nih kali ya, dia ngabisin waktunya ya. Iya. Masih kurang waktunya Kak Torik, mau ditambah lagi? Mungkin bantu jawab ya, Kak. Ya, kayak gini Kak. Tadi hampir sama kayak yang di rubrik penilaian. Mungkin dari mahir, dari awal berkembang nilainya, indikatornya poinnya 51 sampai 60 nilainya. Mungkin bisa dilihat di indikator di halaman. Ya, untuk interval skornya dari awal berkembangnya itu 51 sampai 60. Untuk berkembangnya 60 sampai 70. Untuk layaknya 71 sampai 80. Untuk cakapnya 81 sampai 90 dan yang terakhir mahir 91 sampai 100. Itu kagak seperti itu. Intervalnya belum sempat ditulis. Siap, Kak. Terima kasih. Cukup Kangga ya? Oke, cukup. Kelompok B. Tadi Kangga kelompok C kan ya? Kelompok B ada yang mau ditanggapi nggak? Kelompok B. Kelompok B, Kak Amel dan teman-teman. Oh cukup, tadi udah dalam hati nih. Saya dengar katanya cukup. Baik kakak, kita lanjut untuk kelompok B presentasi ya. Ditutup dulu Kak Torik. Baik, terima kasih teman-teman atas masukannya dan berakhir untuk kelompok 1 presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause dulu kakak untuk kelompoknya Kak Torik. Silakan kelompok B dilanjut kakak. Nih kelompok yang nggak mau diselesaikan tadi di boardnya nih. Ini saking seriusnya nih kita lihat. Silakan kelompok B.
Kamel udah balik dari toilet belum? Nah ini Kamel. Silakan. Oh ya. Oke. Saya screen ya. Kak Janu yang presentasi ya. Iya. Oke. Perlu kata. Udah kelihatan, Kak? Udah. Gedean Kak. Udah cukup ya? Cukup. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang berisi ada Kak Amel, Kak Janu, Kak Kiki, dan Kak Toyo, Kak Ambar. Yang pertama adalah rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK kelas 9 semester ganjil. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi aktivitas keterampilan gerak spesifik dan fungsional pada permainan sepak bola sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Petunjuk asesmennya, yang pertama, tim dengan anggota masing-masing 11 orang. Yang kedua, mendemonstrasikan bermain sepak bola 11 lawan 11 dengan durasi permainan selama 2 kali 15 menit. Yang ketiga, kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian antar teman dengan kriteria asesmen seperti di bawah ini. Di sini ada komponen awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Komponen yang pertama, berat. Yang kedua, level 1 sulit memberikan bola kepada teman satu tim. Level 2 menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada teman satu tim tetapi masih salah arah. Level 3 dapat menunjukkan gerakan passing secara akurat kepada teman namun sedikit salah arah. Level 4 menunjukkan gerakan passing dengan cepat, tepat, dan akurat. Level 5 menunjukkan gerakan passing sempurna dan konsisten luar biasa. Iya, rekapnya aja, nggak usah cacahannya, cacahannya banyak, Pak. Level 1 sulit mengarahkan bola ke arah gawang dan sering meleset. Level 2 mengarahkan bola ke arah gawang tetapi masih sering menyamping atau meleset. Level 3 dari gerakan shooting dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten namun sedikit kesalahan akurasi. Level 4-nya sudah akurat dan tepat menendang bola ke arah gawang. Level 5-nya menunjukkan gerakan shooting dengan sempurna dan konsisten luar biasa. Ketiga, keterampilan gerak dribbling. Level 1-nya sulit membawa bola dan sering kehilangan. Level 2-nya menunjukkan peningkatan dalam membawa bola walaupun masih kehilangan. Level 3-nya dapat membawa bola dengan baik namun ada sedikit kehilangan. Level 4-nya sudah mampu membawa bola dengan baik. Level 5-nya membawa bola dengan sempurna dan konsisten di bawah tekanan. Selanjutnya, pengetahuan tentang posisi dan peran. Level 1-nya memiliki pemahaman dasar tentang posisi dan peran tetapi seringkali bingung. Level 2 mampu mengidentifikasi posisi dan peran tetapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai peran tertentu. Level 3 memahami posisi dan peran dalam tim, mampu beradaptasi dengan berbagai peran. Level 4 menguasai peran tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam posisi tersebut. Level 5-nya pemahaman komprehensif tentang semua posisi, dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulan. Terakhir, kemampuan berkolaborasi. Level 1 jarang berkomunikasi dan bersama dengan rekan tim. Level 2 kadang-kadang berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim namun kurang terlibat. Level 3-nya secara aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim, terlibat dalam keputusan kelompok. Level 4 berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Level 5-nya memimpin dan mendukung rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Ini keterangan untuk interval skornya.
awal berkembang 51 sampai 60, berkembang 61 sampai 70, layak 71 sampai 80, cakap 81 sampai 90, mahir 91 sampai 100. Lalu ada komentar dan saran dari teman, antar teman nih. Lalu skor akhirnya, skor passing, skor shooting, skor dribbling, skor kolaborasi, lalu dibagi 4. Demikian presentasi dari kelompok B. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, monggo. Terima kasih. Silakan Kangga tuh, Kangga resen. Ayo Kangga. Jangan susah-susah Kangga. Enggak, Kak. Enggak, ini cuman penambahan apa bisa tidaknya gitu ya kan. Coba ke atas sedikit Kak ininya layarnya Kak. Yang di penilaian keterampilannya Kak, tolong. Ya, terus dikit lagi Kak. Digeser dikit lagi Kak Amel. Oke, sip. Dah ini. Yang saya mau ini ada di benak saya aja sih. Ditambah kalau nggak salah pas tatap muka pernah dibahas sedikit gitu ya kan. Bisa nggak keterampilan gerak passing, shooting, dribbling itu dalam satu dalam satu masing-masing itu dibikin satu penilaian aja. Contohnya level 1 sulit memberikan bola kepada teman satu tim dan sering meleset melakukan shooting ditambah lagi dengan dribbling yang kurang mumpuni gitu. Itu dalam satu itu aja gitu. Kalau seperti ini kan terlihat banyak gitu ya. Apalagi nanti dibagi 4 gitu ya kan. Apakah tidak ribet atau gimana gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Ya izin menjawab ya Kak Angga. Sebenarnya itu bagus Kak Angga. Cuman dari contoh yang dikirim dari Kak Eka tadi mengarahnya seperti ini. Jadi kami bersepakat untuk membuat seperti ini gitu Kak. Tapi itu ide bagus kalau semuanya digabung gitu ya, antara passing, shooting, dribbling gitu kan. Iya, gitu, jadi penilaiannya lebih sedikit mudah gitu ya kan, lebih sedikit gitu ya, maksudnya lebih sedikit gitu ya. Iya, dan tidak mempersulit, kalau menurut saya gitu, tidak mempersulit gurunya gitu ya kan. Kalau itu berarti rangkaian geraknya ya dari shooting itu. Kalau ini lebih ke ini kali. Iya, karena ini SMP kan Kak ya. Karena ini SMP kan. Ya, SMP itu sudah bisa penggabungan Kak, kecuali kalau SD ya, kemungkinan besar SD itu masih dribbling sendiri gitu ya kan, passing sendiri dan itu sendiri gitu. Gitu Kak. Oke. Terima kasih Kak Angga. Ide yang sama-sama bagus. Kak. Nanti kita aplikasikan. Udah cukup Kak Angga membuat rusuh kelompok A, kelompok B. Jadi sedikit aja. Kak Angga hari ini lagi kenceng ya Bang Kak? Lagi on fire Kak Angga nih. Hari ini Kak Karis ya. Iya. Jadi nggak ada kabar Kak Angga pun jadi ya. Sampai betis-betisnya kenceng dia. Cukup? Kak Kamel dan teman-teman cukup? Kak Karis mau nambahin? Cukup Kak. Tadi udah diwakili oleh Kak Angga. Cukup ya? Oke, silakan tutup Kak Janu. Closing. Demikian presentasi dari kelompok B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berikan applause dulu Kakak buat kelompok B. Lanjut kelompok C. Silakan Kak Angga. Kak Karis sama saya nih, Kak Karis. Silakan Kak Angga, gas. Oke, gas. Habisin ya hari ini. Habisin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham kan, tatap muka pasti selalu gambarnya Kak Karis yang paling ini lihatin ceria banget. Oke, kita dari kelompok 3. Ada Kak Angga, Kak Karis, Kak Andi, dan Kak Satya. Lanjut Kak. Oke, tujuan pembelajarannya di sini
peserta didik mampu memperhatikan keterampilan permainan bola besar passing dalam sepak bola. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan memahami keterampilan passing dalam permainan sepak bola. Ini bentar dulu Kak, ya. Oke, di sini tujuan pembelajarannya saya bikin 2 biar jelas gitu ya Kak. Bisa juga digabungkan jadi 1 gitu ya kan. Peserta didik mampu menjelaskan dan bla 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 gitu, digabung ini bisa nih Kak ya, tergantung kakaknya sendiri-sendiri ya. Oke, lanjut Kak Karis. Oke, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola, antara lain: A. Peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar bermain sepak bola. Yang B-nya, peserta didik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. C-nya, peserta didik mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. Lanjut Kak. Oke, rubrik penilaiannya. Ini kan rubrik observasi guru ya. Ini observasi guru, rubrik penilaiannya seperti ini Kak. Ada level-levelnya juga hampir sama kayak yang tadi gitu ya kan. Di sini ada keterampilan gerak level 1 dan proses pembelajaran ke level 2. Sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarah ke arah yang salah gitu ya kan. Dalam passing kalau dia misalnya sering melakukan kesalahan, dia masih berada di level 1 dan menuju ke 2 ya. Kalau yang berkembang menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan timnya, tetapi masih terjadi kesalahan dalam arah dan kecepatan. Mungkin dari 5 kali uji coba dia 2 tepat, 3-nya entah kemana gitu. Oke, lanjut yang layak Kak. Peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dalam proses pembelajaran ke level 4. Jadi mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dalam passing. Oke, lanjut ke yang cakapnya Kak. Memberikan bola dengan akurat, cepat dan tepat sasaran kepada rekan tim. Hampir tidak ada kesalahan sama sekali. Yang mahir memberikan bola dengan akurat, cepat dan tepat sasaran dan konsisten luar biasa kepada rekan tim. Ya, itu jadinya kayak penilaian keterampilan gerak dari passing. Berikut Kak Karis. Oke, pengetahuannya memiliki pemahaman terbatas tentang gerak dasar dan prinsip dasar mengoper bola atau passing. Ditanyain ya, sebelumnya saya jelaskan ini untuk SD ya Kak ya. Ditanyain tentang bahasa Inggris yang ngoper bola aja belum tentu bisa jawab tuh anak ya kan. Mungkin ada di sini nih dia nih ya. Kemungkinan gitu ya Kak ya. Oke, yang berikutnya ke level ke 2 menuju ke 3. 1, 2 menuju ke 3 ya. Mengetahui beberapa konsep dasar tetapi mungkin kesulitan menjelaskan dengan detail gitu. Oh ya, passing itu ngoper bola Pak. Udah gitu aja gitu. Mungkin ya seperti itu contoh ya. Oke, lanjut. Memahami prinsip pemanfaatan gerak dasar passing dengan baik dalam aktivitas. Sudah bisa menjelaskan gimana cara passing-passingnya. Yang berikutnya pemahaman yang kuat tentang cara dan pemanfaatan passing, dapat menjelaskan dengan jelas kepada orang lain. Dia bisa menjelaskan kepada temannya atau gurunya. Kalau gurunya bertanya, karena ini guru, mungkin dia ke gurunya menjelaskan. Yang berikutnya, yang mahir ya, pemahaman mendalam tentang setiap aspek teknis dan konseptual passing, termasuk pemanfaatan dalam aktivitas dan dampak pada kesehatan. Oke, lanjut Kak. Nah, kalau sikapnya terhadap kalau lagi latihan passing dalam permainan sepak bola masih perlu ditingkatkan, mungkin kurang antusias, males-malesan gitu ya. Menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap latihan, tetapi perlu lebih banyak motivasi dan antusias. Sudah mulai moodnya sudah mulai bagus. Oke, yang level 3-nya memiliki sikap yang positif, antusias dan konsisten terhadap latihan passing. Yang level 4-nya sikap yang positif dan profesional dalam latihan passing dalam sepak bola. Yang kelimanya sikap yang luar biasa, selalu antusias dan positif, menjadi sumber inspirasi bagi rekan setim dan individu lainnya. Biasanya kalau dalam permainan sepak bola itu minimal banget itu level 4 tuh ya kan, pada suka semuanya kecuali mungkin gitu ya kan segelintiran 1 atau 2 orang saja yang kurang begitu menyukai sepak bola. Lanjut Kak Karis. Oke, ini rekap hasilnya, rubrik penilaiannya. Awal berkembangnya
awal berkembangnya itu level 1 itu 51 sampai 60, berkembangnya 61 70, layaknya itu 71 80, cakapnya 81 90, mahirnya 91 dan sampai 100. Oke. Skor akhirnya anggap aja di tip X dulu nih. Oke, terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Dibuka tanya jawab atau masukan-masukan yang bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Angga dan teman-teman. Silakan kakak kelompok A dan B memberikan tanggapan kakak. Kita beri applause dulu. Silakan kakak. Apakah sudah terpesona banget ya sama auranya Kak Angga atau gimana kakak nih? Silakan kakak memberikan tanggapan. Kak Farhan udah garuk-garuk aja nih Kak Farhan. Pasti ada yang mau disampaikan atau udah iya gitu Kak Farhan. Atau gimana Kak Farhan? Ajan kakak ya, kita dengar kumandang ajan asar dulu ya kakak ya. Oke kakak, sudah kita dengarkan kumandang azan asar kakak ya. Jadi kita lanjut saja. Kakak tadi kelompok 3 atau kelompok C sudah menyampaikan presentasinya. Kira-kira ada yang ingin menanggapi? Silakan kelompok A atau B, kelompok 1, 2 menanggapi. Oh tidak ada kakak, oh cukup. Tadi ada yang ngomong ke saya nih lewat bahasa Polbu. Gimana Kak Karis, ada menanggapi Kak Karis? Cukup ya Kak? Cukup ya. Tadi sudah ada yang mengirim sinyal ke saya kalau sudah cukup ternyata ya. Baik kakak, terima kasih untuk presentasinya. Jadi sebentar kakak. Jadi kita dapat informasi baru ya kakak ya terkait dengan bagaimana membuat sebuah rubrik kakak ya, baik untuk penilaian diri atau penilaian teman atau observasi langsung ya kakak ya. Baik kakak, tadi kakak sudah berdiskusi kelompok kakak ya. Saya screen dulu. Di sini masih azan lanjutan nih kakak. Yang pertama aja Kak itu mah dengerinnya. Iya, yang pertama cukup ya. Kalau kita lanjutan terus muter sampai maghrib ya, ada azan lagi. Baik kakak, tadi kakak sudah diskusi kelompok kakak ya. Jadi pada dasarnya kakak ya, ini adalah peserta didik kita gitu kakak ya. Murid-murid kita, anak-anak kita di sekolah kita gitu kakak ya. Jadi semua kakak diberikan tanggung jawab penuh terkait dengan kondisi peserta didik kita, dari mulai kenyamanan mereka, keselamatan mereka,
sampai bagaimana mereka mendapatkan ilmu Kak ya. Jadi kita diberikan kepercayaan penuh dan itu semua tidak bisa diintervensi oleh siapapun, itu kita garis bawahi Kak ya. Jadi tadi ada statement dari Kak Angga, kira-kira benar atau salah gitu ya. Atau dari teman-teman tadi ada yang menyatakan ini benar atau salah gitu ketika saya mendengarkan diskusi kelompok tadi Kak ya. Jadi bahwasanya tidak ada yang salah dari apa yang sudah kakak buat, karena tadi yang saya sampaikan Kakak ya, pada dasarnya mereka adalah putra atau siswa-siswi kakak masing-masing itu Kakak ya, yang tahu kondisinya kakak sendiri, yang tahu kondisi sekolahnya atau karakteristik sekolah kakak sendiri Kakak ya. Jadi mungkin yang menjadi keresahan kita adalah memilih diksi yang tepat untuk membuat rubrik itu Kakak ya. Apalagi kita guru olahraga disuruh nulis-nulis gitu Kakak ya, disuruh membuat kalimat-kalimat yang panjang gitu Kakak ya, pasti membutuhkan waktu yang lama gitu Kakak ya. Karena biasanya kita tuh lebih sering atau lebih cepat yang melakukan praktek gitu Kakak ya. Buktinya kemarin ketika kita luring itu wah cepat sekali kita menyelesaikan sesuatu gitu Kakak ya. Jadi mungkin PR kita adalah membuat atau memilih diksi yang tepat Kakak ya. Jadi tadi Kakak sudah mencoba untuk memilih diksi sebaik mungkin Kakak ya, dan hasilnya sama-sama kita lihat tadi, ternyata kita mampu membuat sebuah rubrik yang sesuai, adil pastinya Kakak ya, dan transparan Kakak ya. Jadi jangan sampai rubrik yang kita buat kita informasikan malah justru di akhir pembelajaran gitu Kakak ya. Jadi rubrik yang kita buat kalau bisa nanti Kakak menyampaikan atau mensosialisasikannya di awal pembelajaran. Agar apa? Agar tidak ada pertanyaan lanjutan di akhir pembelajaran. Jadi semuanya transparan dan adil pastinya, yang pasti akuntabel Kakak ya, dapat dipertanggungjawabkan. Lagi-lagi harus dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Kakak. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Kakak. Kita masuk ke pertanyaan refleksi. Kira-kira apa hal baru yang Kakak dapatkan dari sesi diskusi ini? Yang kedua, jika Kakak diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Kakak lakukan? Kemudian pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan Kakak, satu orang aja. Kita udah sampai di akhir sesi ini. Satu orang aja Kakak bisa menjawab pertanyaan pemantik ini Kakak. Silakan, satu orang saja, setelah itu kita masuk ke sesi akhir. Lagi, Kak Angga lagi. Silakan Kak Angga. Lagi on fire emang. Biar cepat aja Kak ya. Oke, pertanyaan pertama, apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Sebenarnya kalau dilihat dari asesmen otentik ini sudah ada gitu ya kan, sudah mungkin kakak-kakak sekalian ini sudah ada yang menggunakannya, tapi mungkin ada penambahannya gitu ya kan, mungkin dari langsung skor bisa jadi ke level atau sebagainya. Itu sih Kak yang saya dapatkan gitu ya Kak. Yang berikutnya, jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Tiga-tiganya akan saya lakukan Kak. Tiga-tiganya akan saya lakukan karena di situ kita bisa melihat gitu ya kan, nilai-nilai yang bervariasi gitu ya kan, mana nanti yang bisa kita ambil nantinya ke depannya gitu Kak, apakah yang kelanjutannya ini. Tapi menurut saya sih tiga-tiganya pasti mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri gitu ya Kak ya. Terus yang pertanyaan berikutnya, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran? Sangat penting Kak, gimana kita mau ngisi rapot kalau nggak ada penilaiannya ya kan? Walaupun dengan cara penilaian yang lain-lainnya sebagainya gitu ya kan. Ini sangat penting banget untuk pembelajaran PJOK dan pembelajaran yang lainnya gitu ya. Dampaknya kalau misalnya nggak ada penilaian, gimana kita mau tadi pertanggungjawaban kita itu seperti apa nantinya. Itu aja sih Kak, terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Angga. Kita beri applause dulu nih Kak. Udah jelas banget ya Kakak ya apa yang sudah Kak Angga sampaikan. Jadi kita lanjut saja. Kita tadi sudah refleksi. Ini sudah terjawab juga Kakak ya. Apa hal baru sudah dijawab juga tadi oleh Kak Angga. Nah Kakak, pesan kuncinya asesmen membantu pembelajaran anak Kakak ya. Pelibatan murid dalam asesmen. Lagi-lagi Kakak ya, seperti yang kita pelajari di modul student center Kakak ya, SCL kemarin. Pembelajaran harus engaging, enjoying, dan fun Kakak ya. Jadi anak-anak senang, bahagia, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Gitu Kakak ya. Jadi dengan merancang asesmen otentik yang baik, kita dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan ya Kakak ya, yang komprehensif pastinya. Dan mempersiapkan mereka untuk menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang lebih baik. Itu Kakak ya. Baik Kakak, kita sudah sampai di sesi akhir Kakak. Jadi pada akhir sesi kita hari ini yang pertama Kakak sudah memahami pentingnya asesmen otentik Kakak ya dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua Kakak tadi sudah dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik Kakak ya. Yang ketiga Kakak juga menganalisis asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat tadi. Cukup Kakak ya hari ini ya, untuk hari ini cukup dan luar biasa. Hari ini ditutup dengan statement dari Kak Angga yang luar biasa yang hari ini lagi on fire Kakak ya. Mudah-mudahan besok yang lain juga on fire. Masih ada 7 kali pertemuan lagi Kakak. Jadi siapkan tenaga, sisa-sisa tenaga kita habiskan pokoknya Kakak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kemungkinan kita akan bertemu di tanggal 25 kalau tidak salah. 25 Oktober kita akan ketemu lagi. Kakak cek jadwalnya, jadi jangan sampai terlewat lagi karena Kakak sudah berada di akhir kegiatan Kakak ya. Jadi jangan sampai gugur karena Kakak sudah berada di akhir. Selesaikan misi ini Kakak, selesaikan tugas ini, kita lulus bareng-bareng, semua senang, semua menang gitu Kakak ya. Baik, itu saja dari saya Kakak. Sebelumnya saya capture dulu Kakak. Kita sudah sampai di akhir. Saya stop sharing dulu. Oke Kakak, kita capture dengan gaya dari Kak Angga yang lagi on fire ya. Kak Angga, kira-kira gaya seperti apa Kak Angga? Oh, kekuatan Kakak. Ini kalau saya ngasih tahu ke anak-anak, anak-anak ini unsur latihan kebugaran apa? Saya kasih kode kekuatan Pak. Gitu. Jadi saya mau implementasikan long term memorizing kemarin Kakak. 1, 2, sebentar Kak Coyo baru masuk. Kak Coyo, aman Kak Coyo? Bisa on cam Kak Coyo? Oke, siap. 1, 2, 3. Bentar Kakak, tahan sampai besok Kakak. Baik Kakak, tadi dibuka dengan doa, ditutup juga dengan doa. Pak Ustadz Thorik Firdaus, tolong tutup sesi ini dengan doa yang penuh berkah Pak Ustadz ya. Baik kakak-kakak semuanya, telah selesai sesi hari ini dengan diakhiri dengan gaya semangat untuk dari Kak Angga, semoganya dan semoga kakak-kakak semuanya ini mendapatkan semangat, selalu positif dan sehat selalu untuk semuanya. Alangkah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa menurut jam masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Ustadz Thorik sudah membuka dan menutup sesi kita hari ini. Kakak-kakak, pesan saya tetap semangat, selesaikan misi kita kakak, walaupun kita terseok-seok, kita selesaikan ini dengan semangat yang tinggi kakak ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dan terakhir, jangan lupa upload tugas-tugas kakak, karena masih banyak yang belum menyelesaikan tugas kemarin nih. Ya kakak ya, terkait dengan refleksi kita kemarin. Silakan dicek lagi LMS-nya, selesaikan tugas-tugasnya kakak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.